액션 let's go 저 건물을 찾으러 Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kadek Kusna Dewi dengan NIM 2311031229. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai bumi dan tata surya. Berikut saya tampilkan mapping yang telah saya buat. Tata surya. Tata surya adalah sistem yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya, serta benda-benda langit yang mengorbitnya seperti planet, satelit alami, asteroid, komet, meteoroid, dan debu kosmik. Semua objek ini terikat oleh gravitasi matahari. Selanjutnya ada komponen utama tata surya. Ada matahari. Matahari adalah bintang di pusat tata surya, terdiri dari gas panas terutama hidrogen sekitar 74% dan helium sekitar 24%. Memiliki ciri-ciri yaitu merupakan sumber utama energi bagi tata surya melalui proses fusi nuklir atau mengubah hidrogen menjadi helium. Memiliki diameter sekitar 1,39 juta kilometer. Memiliki massa 99,86% dari total massa tata surya. Memiliki suhu permukaan sekitar 5.500 derajat Celcius dan inti mencapai 15 juta derajat Celcius. Selanjutnya itu ada planet. Planet adalah benda langit yang mengorbit matahari dan memiliki massa cukup besar untuk membentuk bentuk bulat karena gravitasinya sendiri. Dalam tata surya terdapat 8 planet yang dibagi menjadi planet luar dan planet dalam. Planet dalam atau terrestrial planet memiliki karakteristik yaitu berbatu, ukuran kecil dan dekat dengan matahari. Contohnya itu ada Merkurius. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari dalam tata surya kita dan merupakan salah satu dari 4 planet berbatu atau terrestrial planet. Merkurius memiliki diameter 4.880 km yang menjadikannya planet terkecil di tata surya. Bentuknya hampir bulat namun sedikit gepeng di bagian kutub. Memiliki massa hanya sekitar 5,5% dari massa bumi dan memiliki gravitasi 0,38 kali gravitasi bumi sehingga bobot benda di Merkurius jauh lebih ringan. Venus. Venus adalah planet kedua dari matahari yang dikenal sebagai saudara kembar bumi karena memiliki ukuran yang hampir sama. Namun kondisi di Venus sangat berbeda dan ekstrim dibandingkan dengan bumi. Memiliki diameter 12.104 km atau sekitar 95% diameter bumi. Memiliki volume dan massa yang hampir sama dengan bumi tetapi sedikit lebih kecil. Bentuknya hampir bulat sempurna. Adapun suhu dan iklim di Venus. Yang pertama itu efek rumah kaca yang ekstrim. Atmosfer Venus yang tebal menjebak panas secara berlebihan yang menyebabkan suhu permukaan rata-rata mencapai 465 derajat Celcius, bahkan lebih panas dari Merkurius meskipun lebih jauh dari matahari. Yang kedua itu tekanan atmosfer. Tekanan di permukaan Venus adalah sekitar 92 kali tekanan atmosfer di permukaan bumi, setara dengan tekanan di kedalaman 900 meter di bawah laut. Yang selanjutnya adalah bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari dalam tata surya dan satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan. Struktur lapisan bumi yaitu terdiri dari 3 lapisan utama. Ada kerak bumi yang berada pada lapisan terluar dengan ketebalan sekitar 5-70 km. Dibagi menjadi 2 jenis yaitu kerak samudra, lebih tipis yang terdiri dari basalt, dan kerak benua, lebih tebal terdiri dari granit. Merupakan tempat kehidupan manusia, flora, dan fauna. Selanjutnya itu ada mantel bumi. Berada pada lapisan di bawah kerak bumi mencapai kedalaman sekitar 2.900 km. Tersusun dari material semi padat atau magma yang bersifat plastis dan mampu mengalir lambat. Terbagi menjadi mantel atas, lebih kaku, dan mantel bawah, lebih cair. Selanjutnya ada inti bumi. Terbagi menjadi inti luar, yaitu memiliki ciri-ciri cair, tersusun dari besi dan nikel, dan menghasilkan medan magnet bumi. Adapun inti dalam memiliki ciri-ciri padat, karena tekanan tinggi dengan suhu mencapai 6.000 derajat Celcius. Selanjutnya itu ada gerak dan dinamika bumi. Pertama itu rotasi bumi yang merupakan perputaran bumi pada porosnya atau dari barat ke timur. Memiliki durasi sekitar 24 jam. Adapun dampaknya yaitu terjadinya siang dan malam, perbedaan waktu di berbagai tempat, dan efek Coriolis atau pengaruh pada pola angin dan arus laut. Selanjutnya itu ada revolusi bumi, yang merupakan pergerakan bumi mengelilingi matahari dalam orbit elips.
Memiliki durasi 365,25 hari atau 1 tahun. Memiliki dampak yaitu perubahan musim, perubahan panjang siang dan malam, dan terjadinya fenomena equinox dan solstice. Selanjutnya itu ada lempeng tektonik. Pertama, kerak bumi terbagi menjadi beberapa lempeng yang bergerak karena alus konveks di mantel. Kedua, jenis pergerakan lempeng itu ada pertama divergen atau menjauh, membentuk punggung tengah samudra. Yang kedua itu ada konvergen, mendekat, membentuk gunung, palung, dan zona subduksi. Yang ketiga itu ada transformasi atau gesekan, memicu gempa bumi. Mars adalah planet keempat dari matahari dan dikenal sebagai planet merah karena warnanya yang kemerahan akibat kandungan oksida besi atau karat di permukaannya. Mars adalah salah satu planet yang paling sering dipelajari karena memiliki kesamaan tertentu dengan bumi dan potensi untuk menopang kehidupan. Memiliki diameter 6.779 km atau sekitar setengah diameter bumi. Memiliki volume sekitar 15% dari volume bumi. Gravitasinya 0,38 kali gravitasi bumi. Adapun suhu dan iklim di Mars memiliki suhu yang lebih dingin dibandingkan bumi, yaitu pada siang hari hingga 20 derajat Celcius di ekuator dan malam hari turun hingga minus 125 derajat Celcius di kutub. Atmosfer tipis menyebabkan ketidakmampuan menyimpan panas sehingga perbedaan suhu siang dan malam sangat ekstrim. Berikutnya ada planet luar, memiliki karakteristik yaitu ukurannya besar, terdiri dari gas dan es, serta memiliki banyak cincin dan satelit. Contohnya itu ada pertama Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya dan merupakan raksasa gas. Planet ini dikenal karena ukurannya yang masif, sistem cincin tipis, dan keberadaan banyak satelit alami. Memiliki diameter 139.820 km, sekitar 11 kali diameter bumi. Memiliki volume yang dapat menampung lebih dari 1.300 bumi. Bentuknya sedikit gepeng atau oblet spheroid karena rotasinya yang cepat. Memiliki massa lebih dari 2 kali gabungan massa semua planet lain di tata surya. Gravitasinya 2,5 kali gravitasi bumi. Adapun suhu dan iklim. Suhu atmosfer bagian atas sekitar minus 145 derajat Celcius, interiornya jauh lebih panas dengan suhu inti diperkirakan mencapai 24.000 derajat Celcius. Saturnus adalah planet ke-6 dari matahari dan terkenal karena sistem cincin spektakulernya yang terbesar dan paling terang di tata surya. Saturnus termasuk kategori planet raksasa gas dan merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Memiliki diameter 120.536 km atau sekitar 9,5 kali diameter bumi. Memiliki volume yang dapat menampung lebih dari 760 bumi. Bentuknya gepeng di kutub karena rotasinya yang cepat. Adapun suhu dan iklim. Suhu atmosfer. Suhu rata-rata di bagian atas atmosfer adalah sekitar minus 139 derajat Celcius. Adapun cincin Saturnus. Cincin Saturnus adalah sistem cincin yang paling besar, terang, dan kompleks di tata surya. Cincinnya terdiri dari miliaran partikel es, batu, dan debu yang bervariasi dari ukuran mikroskopis hingga sebesar gunung. Nah, cincin ini diduga berasal dari pecahan bulan atau benda luar angkasa yang hancur akibat gravitasi Saturnus. Nah, adapun Uranus. Uranus adalah planet ketujuh dari matahari dan salah satu dari 2 raksasa es di tata surya, bersamaan dengan Neptunus. Adapun Uranus adalah planet ketujuh dari matahari dan salah satu dari 2 raksasa es di tata surya bersama Neptunus. Uranus dikenal karena rotasinya yang unik, yaitu hampir sepenuhnya miring, sehingga tampak berbaring di orbitnya. Memiliki diameter 50.724 km atau sekitar 4 kali diameter bumi. Volumenya yang dapat menampung sekitar 63 bumi. Bentuknya sedikit gepeng karena rotasi cepat. Adapun kemiringan sumbu rotasi. Sumbu rotasi Uranus miring 97,77 derajat, hampir sejajar dengan bidang orbitnya. Akibatnya, kutubnya bergantian menghadap matahari yang menyebabkan musim ekstrim yang berlangsung sekitar 21 tahun per musim. Selanjutnya itu ada suhu dan iklim. Suhu atmosfer yaitu rata-rata minus 224 derajat Celcius yang menjadikannya planet terdingin di tata surya. Atmosfernya memiliki sedikit panas internal dibandingkan planet lain. Dan yang terakhir itu ada Neptunus. Neptunus adalah planet ke-8 dari matahari dan merupakan planet terjauh di tata surya. Neptunus termasuk kategori raksasa es bersama Uranus dan dikenal karena warnanya yang biru cerah akibat metana di atmosfernya. Memiliki diameter 49.244 km atau sekitar 3,9 kali diameter bumi. Volumenya dapat menampung sekitar 57 bumi, serta bentuknya hampir bulat sempurna. Adapun suhu dan iklim. Memiliki suhu rata-rata minus 214 derajat Celcius.
Neptunus adalah planet terdingin kedua di tata surya setelah Uranus, meskipun letaknya lebih jauh dari matahari. Atmosfernya sering mengalami badai besar seperti titik gelap besar, atau Great Dark Spot. Badai sementara mirip seperti titik merah besar di Jupiter. Berikutnya ada satelit alami, yaitu benda langit yang mengorbit planet seperti bulan yang mengorbit bumi. Adapun asteroid, yaitu benda langit berbatu yang lebih kecil dari planet. Kebanyakan berada di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Contohnya itu ada Ceres, atau juga diklasifikasikan sebagai planet Katai. Adapun komet. Komet merupakan benda langit yang terdiri dari es, debu, dan gas. Memiliki ekor yang terbentuk saat mendekati matahari akibat sublimasi es menjadi gas. Contohnya itu seperti komet Halley yang orbit setiap 76 tahun. Selanjutnya ada meteorit, meteor, dan meteorit. Meteorit merupakan fragmen kecil batuan atau logam di luar angkasa. Meteor merupakan meteorit yang terbakar saat masuk atmosfer bumi, sering disebut bintang jatuh. Dan yang terakhir yaitu ada meteorit, yaitu sisa meteorit yang berhasil mencapai permukaan bumi. Adapun planet Katai, yang memiliki ukuran yang tidak cukup besar untuk membersihkan orbitnya. Contohnya itu seperti Pluto, Ceres, Eris, Haumea, dan Makemake. Adapun fenomena dalam tata surya, yaitu gerhana, dibagi menjadi dua, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari di mana bulan berada di antara matahari dan bumi, sedangkan gerhana bulan adalah bumi berada di antara matahari dan bulan. Adapun pasang surut, dihasilkan oleh gravitasi bulan dan matahari terhadap bumi. Selanjutnya ada aurora, yaitu cahaya alami di langit dekat kutub yang dihasilkan dari interaksi partikel angin matahari dengan medan magnet bumi. Adapun proses terbentuknya tata surya. Tata surya terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun lalu dari awan gas dan debu besar yang runtuh karena gravitasi, membentuk cakram protoplanet. Selanjutnya yaitu orbit dan gerak dalam tata surya. Adapun hukum Kepler. Hukum 1 berbunyi, orbit planet berbentuk elips dengan matahari berada di salah satu fokusnya. Hukum 2 berbunyi, planet bergerak lebih cepat saat mendekati matahari atau perihelion dan lebih lambat saat menjauh atau aphelion. Hukum 3 berbunyi, waktu revolusi planet berbanding dengan jaraknya dari matahari. Adapun gravitasi. Gravitasi matahari menjaga semua benda langit tetap berada di orbitnya. Cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.